A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sampai yakhuzun, nanti kita ulang. Tarik nafas. Fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba yakhudun. Ulang yakhudun, berhenti di tanda jim. Tarik nafas. Yakhudun sampai tanda wakof. Tarik nafas. Wa iyatihim aradum mithluhu yakhuduh. Panjang sampai Allah, nanti kita ulang. Tarik nafas. Alam yukhaz alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu ala Allah. Ulang, ala Allah sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Ala Allahi illal haqqa wa darasu ma fi. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Ujung ayat. Afala ta'qilun. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Sampai ujung. Inna la nudhi'u ajral muslimin. Satu baris sampai tanda jim. Tarik nafas. Wa izna taqna jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Satu baris. Kuat ya, tarik nafasnya. Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sampai zurriyatihim, nanti kita ulang. Tarik nafas. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Sampai situ saja. Dari min zuhurihim berhenti di tanda jim. Tarik nafas. Min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Sampai tanda qaf dan lam. Alastu bi
sampai tanda titik yang kedua. Nah, itu namanya waqaf mu'annaqah, berhenti di salah satu. Kalau berhenti di depan, yang kedua sambung. Kalau berhenti di kedua, yang pertama sambung. Kita berhenti di yang kedua saja, itu disambung. Tarik nafas. Qalu bala syahidna, sampai ujung. Tarik nafas. Ataqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tutup. Sadaqallahul adzim. Baik, kita buka tajwidnya. Kemarin ada yang usul tajwidnya, Pak nggak bisa diingatkan lagi. Dikira udah hafal kita buka lagi tajwidnya. Yang udah bisa, semoga semakin bisa. Yang sudah ingat semakin kuat ingatan tentang tajwidnya. Yang belum, hari ini kita sama-sama belajar tentang tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid itu liihsani qiraatil Quran, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana gunah, mana idgham, mana yang ikhfa, samarkan, mana yang iklab, berubah suaranya menjadi suara mim. Nah, itu dipelajari dalam ilmu tajwid. Kalau tilawah itu untuk menghaluskan ya suara kita. Ya, jadi beda. Yang tilawah bagus, tajwidnya harus bagus. Yang tajwidnya bagus, tilawahnya harus bagus. Harus bisa ada tilawah mah bakat. Ya, bakat. Apalagi suara kita sudah berumur gini mah akan sulit untuk berubah. Ya, beda dengan anak-anak. Anak-anak mah di suara kecil meni jelengeng, ngengkreng, begitu menjak remaja langsung agem. Cekolot mah wah saya geus beger cenah, suarana agak gerenggang pan kitu, jadi ciri khas. Ya, bisa berubah. Tapi lamun geus seusia kita mah aduh, juga rada susah tilawah teh ya, kecuali yang sudah terbiasa. Tapi minimal kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan ijma ulama, yaitu ya, sesuai dengan ilmu tajwid ya. Tajwidnya kita buka sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka tajwidnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab. Fa khalafa itu tidak ada tajwidnya, pendek semua dibacanya. Min menjadi mim. Nah, itu namanya iklab. Dibacanya di situ lihat ada huruf mim. Jadi bacanya tidak min tapi mim. Ya, namanya iklab. Ba'dihim him mim mati bertemu kha, itu namanya idhar syafawi. Apa idhar? Idhar itu jelas. Juara yang jelas suara apa? Suara mimnya. Kemudian syafawi. Syafawi itu dari bibir. Jelas suara mim itu, maka bibirnya harus rapat. Him. Tong calangap. Mau calangap lain him deh, ya. Nah, itu jelas di bibir, tapi pendek ya dibacanya. Mim ba'dihim khalfun. Tanwin khalfun menjadi khalfu. Itu idgham. Idgham itu dilebur. Dilebur itu suara nunnya asalnya pun menjadi suara wawu. Nah, dileburnya ke wawu. Wawu itu huruf idgham bigunah. Maka bacanya harus digunakan, dilebur kemudian digunakan.
Huruf idgham bi gunnah ada 4. Waw salah satunya yang ini, nanti ada iya, ada mim, ada nun. Beda dengan idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah ada 2, lam dan ro. Nah itu bila. Kalau bila itu bi dengan la tidak, gunnah. Bila gunnah dengan tanpa gunnah. Hukumnya lam dan ro hurufnya. Maka tatkala membaca mir rabbihim tidak boleh digunakan mir, nah, itu boleh. Tapi mir rabbihim, min menjadi mir tapi pendek. Bila gunnah, bila itu dengan tanpa artinya. Jadi dibacanya khalfu warisul kitabah. Al-kitabah ada alif lam. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Bukan hanya alif lamnya yang terasa dibaca, tapi karena memang kaf ini adalah huruf qamariyah. Nah maka setiap alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah, alif lamnya disebut alif lam qamariyah. Huruf alif lam qamariyah ada 15, samsiah ada 15. Apa henteu bu hiji-hijina? Henteu. Lamun henteu apa tingali we tandana. Setiap alif lam yang ada tanda sukun, tanda mati, itu alif lamnya qamariyah. Tapi kalau ada alif lam yang menghadapi huruf bertasdid, nah maka huruf yang bertasdid itu adalah huruf lam samsiah. Itu we bedana. Bisa apal huruf qamariyah samsiah mah palir lo batik ngapalkeun sukun we jeung tasdid ya. Jadi kalau sukun alif lamnya qamariyah, kalau ada tasdid samsiah gampang. Budak ge palalinter ngamun ditanya huruf qamariyah teh apal hiji jajan. Ya, nah ini bagi kita harus bisa memahami ya. Maka alif lamnya terbaca. Karena ada lam yang terbaca di saat lamnya bertasdid. Ya, karena lam itu sebetulnya huruf samsiah ya, tapi kan alif lam ini lamnya dimatikan jadi qamariyah. Warisul kitabah tamat tabi'i. Nah yang berdiri itu adalah badal alif. Asalnya ta itu bertemu alif, harokatnya biasa miring ya. Tapi secara katabah itu singkatan atau tulisan, dia disingkat tulisannya, alifnya dihapus dipindah ke atas, bacanya sama matobi. Ya khuduna zu matobi. Matobi ada 3. Doma seperti ini menghadapi wawu mati. Ya khuzu zu itu matobi, bacanya 2 harokat. Kalau pengen gampang ayun saja, 1 ayun cukup menjadi matobi. Nanti ada kasroh atau jr kurang sunama bertemu ya mati ni fi. Nah itu matobi. Ada juga fathah bertemu alif ba ta sa. Nah itu matobi. Nah yang ini doma ketemu wawu zu, ada nanti nu, ada lu. Nah, itu banyak di depan nanti. Siap. Matobi. Arodo haza hamat tabi'i sama itu juga pengganti alif. Al adna alif lam qamariyah. Ad dal mati qol qola. Awas banyak yang suka bukan huruf qol qola tapi suka mantul seperti do. Do itu bukan huruf qol qola tapi hati-hati suka lepas lidahnya jadi bunyi aldo. Padahal al tahan wayana kekereket saeutik. Al afa. Jangan ada apa itu mah qol-qola, huruf dal. Kalau huruf qol-qola ada 5. Bajim dal toko. Gampang baju di toko. Muncul santri put bujadin. Cek urang mah bahasa gancang baju di toko apalah ngai kana baju masuk tere apal. Baju bajeng jim di toko dal to jeung kop. Nah itu 5. Kalau itu mati atau dimatikan menjadi qol-qola. Kalau mati dengan sendirinya qol-qolanya sugro. Kalau berharokat kemudian dimatikan menjadi qol-qola kubro. Itu bedanya. Hazal adna na matobi wa yaquluna sayughfaru lana.
sayu. Nah go ini yang suka mantul. Sayuge, jangan sayuge. Sayu tahan, kekeratan setik. Sayu farulana naman tobi. Nah wa'in menjadi wa'i. Wa iyatihim aradum misluhu yakhuduh. Wa'in menjadi wa'i, idgham bi gunnah. Him ketemu ain menjadi idhar syafawi. Tanwin bertemu mim aradum idgham bi gunnah. Mis sakmati hamas. Hamas itu mahmusa, desir, jangan ditelan saknya, lepaskan suaranya ke depan. Mis, biarkan ngalir ke depan napasnya. Mis luhu mad sila qasira. Ya khudu panjang menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun, madnya panjang, arid itu arodo ingin, li sukun, li untuk sukun mematikan. Jadi panjangnya karena ingin mematikan. Mana yang dimatikan? Hu. Asalnya ya khuduhu karena ada tanda waqaf. Qaf dan lam itu singkatan dari kuli. Kuli itu ditetapkan, berhenti di sana. Jadi tidak usah diulang. Nah, maka menjadi mad arid li sukun, panjang bacanya 4 sampai 6 harokat. Alam yukhaz alaihim mitsaqul kitab. Alam mimati ketemu ya idhar sapawi. Jadi yang memudahkan adalah setiap mimati yang ini bertemu semua huruf hijaiyah itu namanya idhar syafawi, kecuali bertemu ba dan mim. Bertemu ba mimatinya ihfa safawi. Kalau bertemu mim mimatinya menjadi idgham utama silen. Sok disebut idgham mimi ku ibu-ibu mah. Bayana menunjuk nun idgham nini. Ya, ba jeung ba idgham bibi atau si mang kayak teka bagian. Ya, makanya sebutnya idgham utama silen. Apa utama silen? Sejenis. Ya. Nah, jadi jawaban mimati mayoritas kebanyakan adalah idhar syafawi. Jadi jelas di bibir, kecuali bertemu mim dan ba seperti yang di depan ini nanti ada. Yukhaz tuh hati-hati, bukan dal, bukan khod, tapi khaz, za ya. Jadi si ujung lidah simpan di belakang gigi, za ya. Alam yukhaz alaihim lain ya. Him, nah ini mim matinya bertemu mim. Nah ini yang disebut idgham utama silen. Misaqumi mata bi'isa mata bi'i alkitab alif lam koma ria ta mata bi'i an menjadi al. Nah ini idghamnya bila guna. Idgham bila guna dileburnya tidak menggunakan guna, bacanya pendek. Allah. Jadi jangan al tapi Allah, pendek alnya. La mat ta bi'i ku mata bi'i lu mata bi'i alallah. Lamu jalalah diawali harokat fathah itu tafhim. Apa tafhim? Tebal. Jangan dibaca alallah tapi alallah. Lamu jalalah atau ro mati. Nah ini Bu kebetulan sedang belajar tafhim ya, jadi singkatnya kita budak mah cepat bisa. Jadi kalau lamu jalalah ada ro mati kemudian diawali harokat patah atau domah, nah itu tafhim tebal. Yur itu. Tapi kalau diawali kasrah itu tipis, namanya tarkik, seperti lillah. Suka ada yang baca liloh ya, tapi lillah tipis. Kalau diawali fathah atau domah itu tebal. Alallahi illal haqqa wa darasu ma fi. Al haqqu
alif lam komaria. Wa darasu sumat tabi'i mad tabi'i fi menjadi mad arid disukun. Jadi modal mad arid disukun adalah mad tabi'i. Ya, kalau tidak ada mad tabi'inya jangan dipanjangkan seperti qul huwallahu ahad. Jangan ahad. Nah, tidak semua yang di ujung itu panjang, tapi dilihat tandanya apakah mad tabi'i atau bukan. Wadarul akhirah. Ad-daru alif lam samsiah. Nah, ibu mau ditanya idal huruf samsiah komaria, bingung tapi ada yang tasdid didinya. Nah, berarti samsiah gitu Da mad tabi'i al akhirah alif lam komaria. Yang itu mah A-nya mad badal. Disebut mad badal khusus dalam alif saja ya. Kalau di huruf yang lain tetap disebutnya mad tabi'i. Khairul lillazina yattaqun. Khair lain, tanwin bertemu lam idgham bila guna. Jadi lam dengan ro itu huruf idgham bila guna. Khairul lillazina mad tabi'i yattaquna wa qamad arid li sukun. Afala ta'qilun. La mad tabi'i ta'qiluna wa qamad arid li sukun. Sampai di sini tajwidnya ada yang ditanyakan? Insyaallah sudah semuanya bisa memahami, tinggal praktekkan membaca. Masalah hafal dan tidak itu mah bukan urusan kita. Ya, kalau hafal berarti Allah mentakdirkan kita hafal tajwid itu ilmu ucapan alhamdulillah. Belum bisa, kita terus belajar dan belajar. Ya, bisa dan tidak bukan urusan kita, bukan kuasa manusia. Itu mah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu indallah. Ilmu itu dari Allah. Tujuan kita kesini adalah ibadah melalui thalabul ilmi. Allah mentakdirkan mendatangkan ilmu kepada kita, alhamdulillah. Belum atau insyaallah kita berada dalam kebaikan karena beribadah. Jadi kesabaran di dalam menuntut ilmu ini yang harus kita kuatkan. Sabar dalam salat, dalam infak kudu sabar. Sabar teh lain keur menang musibah hukul. Salat kudu sabar, nuntut ilmu kudu sabar. Upat geus apal urang can lamun teu sabar geus ngajina. Ya, nah ini menjadi perhatian bagi kita semua. Alhamdulillah kita sudah bisa memanfaatkan waktu, mengusahakan diri untuk membaca ayat suci Al-Qur'an, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari surah 7, surah Al-A'raf ayat 169 sampai ayat 172. Semoga apa yang kita usahakan ini, baik membacanya sampai suara serak atau melihatnya sampai keluar air mata saking pedihnya, atau juga mendengarnya, memperhatikannya, kita berharap semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan dibacakannya atau membacakannya ayat suci Al-Quran ini meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sababiyah turunnya rahmat dan barokah di dalam kehidupan kita, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Sekarang kita buka apa yang barusan kita baca, agar di samping mendatangkan pahala kebaikan, kita juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu, diberikan pemahaman tentang isi kandungan Al-Qur'an. Agar apa? Agar kita bisa furqan, bisa membedakan antara hak dan batil, antara jalan yang Allah ridhoi dan jalan yang Allah benci.
wa hadainahun najdain. Kata Allah, aku menunjukkan dua jalan. Maka jalan mana yang akan kita pilih? Semuanya kita harus berpedoman, berpetunjuk kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat ini masih lanjutan tentang ayat-ayat sebelumnya, bahwa di mana kaum Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala ya dijadikan beberapa umat. Di antara mereka ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Sebaliknya, ada juga yang diuji dengan kebaikan dan ada juga yang diuji dengan keburukan. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari zaman ke zaman umat ini berubah dan berganti. Urang moal aya wae, kitu sadar nuluykeun anak cucu urang. Orang tua kita sudah tidak ada, siapa yang melanjutkan kita? Kita nanti tidak ada yang melanjutkan, siapa? Anak cucu kita. Setiap umat terus akan berganti generasi, seperti halnya umat-umat terdahulu. Allah menjelaskan fakhalafa, maka datang mengganti mimbadihim, dari setelah mereka, ya, dari umat yang dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dipecahkan menjadi beberapa umat, ya, dalam ayat 168. Ada yang soleh, ada yang tidak, ada yang diuji dengan kebaikan, ada yang dengan keburukan. Nah, kemudian fakhalafa min ba'dihim, dari setelah itu Allah mengganti khalfun dengan pengganti, warisunal kitab, mereka mewarisi Alkitab. Kitab zaman dulu, zaman Nabi Musa adalah kitab Taurat. Jadi Allah mengganti masa mereka, zaman mereka dengan pengganti warisunal kitab, ya, dengan orang, kelompok, golongan atau bani yang diwarisi Taurat. Yahuduna aradu hadal adna, Yahuduna mereka mengambil aradu hadal adna, harta benda ini yang rendah hina. Jadi dari pedoman itu ada orang pada saat itu yang hanya mengambil keuntungan dunianya saja. Ada dari zaman dulu seperti itu. Wa yaquluna, mereka beranggapan dan mengatakan sayuk farulana, nanti juga Allah akan mengampuninya. Jadi setelah diberikan kitab itu hanya diambil yang mendatangkan keuntungan dunia saja. Kemudian mereka mengatakan, kayaknya Allah mengampunlah, ya, maha pengampun, itu anggapan mereka. Padahal Allah itu akan mengampuni dosa-dosa karena dia tidak tahu. Allah akan sulit mengampuni orang-orang yang sudah tahu tapi tetap berbuat gitu. Ya, makanya Allah itu mengampuni orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak tahu awalnya. Nah, di sini jelaskan mereka setelah mengambil keuntungan hanya dunia saja, mereka mengatakan, nanti juga Allah akan mengampuni. Wa iyatihim aradum misluhu yahuduhu, dan jika ada keuntungan lagi mereka terima. Kalau ada keuntungan dunia mereka terima. Alam yukhad, apakah belum diambil alaihim atas mereka mitsaqul kitab, perjanjian, ya, kitab, alla yaqulu, bahwa mereka tidak akan mengatakan Allahi, atas nama Allah, ilal haq, kecuali kebenaran. Dulu mereka sudah berjanji bahwa akan beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang tercantum dalam kitab Tauratnya. Makanya disebutkan di sini mitsaqul kitab, perjanjian yang ada dalam kitabnya, bahwa mereka tidak akan mengatasnamakan Allah kecuali yang hak, yang benar. Wadarasu ma fi, dan mereka mempelajari apa yang ada di dalam kitab tersebut. Kita lanjutkan dulu. Wadarul akhirah, dan negeri akhirat itu khairul lil ladzina yattaqun, akan lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, afala taqilun, maka apakah mereka tidak berakal? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas
dari nataqnal jabala, kami angkat gunung Tur di atas kepala mereka, diangkat oleh para malaikat di atas kepala mereka. Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel ke tanah suci dan mengambil kembali lembaran yang diletakkan, yang dulu pernah diceritakan. Dari beberapa kewajiban, ketika mereka merasa keberatan, mereka akan menolak. Jadi begitu disampaikan Taurat, mereka minta dijelaskan kalau Taurat itu membebankan mereka, maka akan ditolak. Tapi kalau Taurat itu meringankan mereka, maka akan diterima. Kata Nabi Musa, atuh seadanya kitab, mau berat mau ringan juga. Mereka tidak mau. Akhirnya apa? Akhirnya Allah mengangkat gunung Tur Sina tersebut. Kemudian akan dilemparkan dengan gunung itu mereka. Nah, mereka baru mau bersujud. Setelah gunung Tur Sina itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diancamkan kepada mereka, kalau tidak mau bersujud, akan kami lempar kalian dengan gunung tersebut. Baru mereka mau bersujud. Tapi sujudnya apa? Sujudnya dengan pelipis yang kiri, yang kanannya lihat ke atas. Dari sini kan atau gunungnya. Ya, dalam Ibnu Katsir seperti itu. Jadi sujudnya yang ngigir, lihat meletet ke atas. Kenapa? Takut gunung itu menimpa kepada dirinya. Nah, di sini jelaskan, alisnya yang kiri sambil melihat gunung dengan mata kanannya karena takut kejatuhan gunung. Karena itu hingga kini tiada seorang Yahudi yang bersujud kecuali di atas alis kirinya. Jadi sujud orang Yahudi mah nyabelah, Bu. Henteu aya urang mah kan lamun sujud teh tarang, irung, kena semua. Ulah tarang nahungkul irungna teu kena. Jadi kalau sujud kita antara tarang, hidung itu harus kena. Kalau orang Yahudi miring sujudnya. Nah, itu yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Maka sampai sekarang sujud orang Yahudi itu ya di atas alis kirinya. Nah, ini yang ini. Lain di tarang di atas alis. Jadi yang ngigir lihat ke atas. Abu Bakar berkata, ketika telah dibuka lembaran yang di dalamnya kitab Allah yang ditulis dengan tangannya, maka tiada suatu di atas permukaan bumi, gunung, pohon atau batu, melainkan semuanya bergerak, bergoyang. Karena itu tiada seorang Yahudi besar atau kecil jika membaca Taurat melainkan menggoyangkan kepalanya. Jadi orang Yahudi malam membaca kitabna, kitab Tauratna, ya goyang, ya gitu bergoyang. Itulah sifat yang harus kita pahami dari kejadian ini, bahwa sesungguhnya manusia ini sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sejak ditiupkannya ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjanjiannya apa? Syahadat itu, ya, bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Waladina, dan orang-orang yang yumassikuna, mereka berpegang teguh bil kitab, kepada kitab itu, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Inna nudi'u, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ajral muslimin, pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu dijelaskan, kitab dulu juga sama memerintahkan salat, artinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul, setiap nabi yang diutus, ya, sama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nataqna, dan tatkala kami mengangkat al-jabala, gunung itu, fauqahum, ke atas mereka. Nah, ini ayatnya. Ka'annahu, seakan-akan, ya, dullatun, ada naungan. Jadi gunung itu diangkat seakan-akan menaungi, ya kan, ngiwan namanya di atas. Wadonnu, dan mereka mengira annahu, bahwa ia waqi'um bihim, akan jatuh menimpa kepada mereka. Mereka mengira bahwa gunung itu akan ditimpakan kepada mereka. Maka segera mereka bersujud. Nah, sujudnya itu dengan alis pelipis kiri, ya. Khudu, ambillah oleh kalian ma'atainakum, apa yang telah kami berikan kepada kalian, bikuwatin, dengan kuat, dengan teguh. Jadi perintah Allahnya adalah pegang kitab Taurat itu dengan teguh.
Wazkuru, dan kalian ingatlah, amalkanlah ma fihi, apa yang ada di dalamnya dalam Taurat, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Wa, dan ketika hoda mengambil, menjadikan Rabbuka Tuhanmu, mim bani Adama, dari anak cucu Adam, min duhurihim, dari punggung-punggung mereka, dzurriyyatahum, keturunan-keturunan mereka, wa ashadahum, dan dia mengambil persaksian, perjanjian mereka, ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Kita habiskan dulu terjemahnya. Alastu birabbikum, bukankah aku sebagai Tuhan kalian? Nah, ini perjanjiannya dengan setiap manusia. Qalu bala, mereka menjawab iya benar. Syahidna, kami bersaksi. Angtakulu, agar tidak kalian berkata, yaumal kiamah, pada hari kiamat, inna kunna, sesungguhnya kami telah menjadi, anhaza, dari ini, ghafilin, orang-orang yang lalai. Dalam ayat ini dijelaskan ya bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian mengusap-ngusap punggung Nabi Adam. Nah, kemudian di situ diciptakan, kelihatan, nampak jelas oleh Nabi Adam, keluar anak cucunya ya melakukan kebaikan. Beres rombongan. Kemudian diusap-usap lagi punggung Nabi Adam, nampak jelas keluar dari punggung Nabi Adam keturunan-keturunan yang berbuat keburukan. Jadi sulit untuk dihindari. Yang namanya baik dan buruk itu pasti akan beriringan, karena memang Allah sudah menjadikan seperti itu. Bagi kita harus bisa menempatkan bahwa kita harus termasuk orang yang diusap-usap pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar anak cucunya yang berbuat kebaikan. Kita harus masuk ke golongan sana. Jangan sampai yang kedua kali diusap-usap keluar anak cucu Adam, mereka berbuat keburukan. Itu dalam kitab Ibnu Katsir tentang min duhurihim. Ini ayatnya yang tadi yang dibaca, ayat 172. Jadi min bani Adam min duhurihim, dari anak cucu Adam, min duhurihim, dari punggung-punggung mereka, dzurriyyatahum, keturunan mereka. Itu di dalam asbabun nuzulnya diceritakannya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bagi kita ya, tentunya setelah membaca kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel yang sulit untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita juga sangat greget gitu, membenci dengan akhlak perilakunya. Nah, semoga kita juga tidak memiliki sifat-sifat seperti bangsa-bangsa Yahudi yang sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Nauzubillahi min dzalik, kalau kita sampai tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sampai hari ini kita masih Allah berikan nikmat yang luar biasa, melihat, mendengar, melangkah, bisa nyicipi kena sayur nangka, sayur asem ya punya. Ya, kadang-kadang ada sebentar lagi kurban, ayah sudah tidak bisa makan daging kambing, dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau karena daging kambing nah tidak baik. Ayah oge ya anu tidak suka daging sapi. Ya, seperti saya dulu punya teman orang Konghucu, dia anti makan daging sapi. Ya, kenapa? Karena mana? Itu sembahan mereka. Ya. Itu dia tidak senang daging. Kalau jangankan makan, bau ciumnya saja dia sudah mual. Itu ya. Tapi kita alhamdulillah tambora-boreng sapi asin pada oge kan. Ya, lauk buruk nikmat kene we alhamdulillah jeung kangkung jeung genjer. Nah, itu nikmat. Di satu sisi orang kaya mah segala kabuli, makanan enak-enak. Urang mah lain teu kabeuli sebenarnya mah urang mah teu cocok jeung karana itu mah. Teu cocok makanan urang mah genjer, lote mana kita. Anu dadakan geuningan, dadakan hayang makan lapar aya sambal bawang nyambal goang geuningan we sambal goang ge alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih berada dalam kondisi nikmat seperti itu. Tapi kalau sudah tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tong boro-boroning daging sapi, tong boro-boroning ya lauk asin,
uyah anu asin geus teu karasa asin ya. Nah, bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.